Relawan Presiden Jokowi yang tergabung dalam Barikade 98 resmi laporkan Roky Gerung ke polisi usai Roky Gerung melontarkan kalimat yang disebut menghina Presiden Joko Widodo. Selain memberikan laporan, relawan Jokowi Barikade 98 ini juga berencana melakukan aksi demonstrasi. Apa yang menjadi latarnya? Termasuk kenapa menggaungkan gerakan tangkap Roky Gerung. Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Beni Ramdhani, Ketua Relawan Jokowi Barikade 98. Pak Beni, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat terus. Pak Beni, kenapa ingin Roky Gerung ditangkap? Kita ingin demokrasi ini sehat ya. Apa yang dilakukan Roky Gerung melukai demokrasi? Ya, di atas politik itu kan selalu ada moral etik. Oke. Dia value dan nilai tertinggi dalam berbangsa, bernegara, dan dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Nah, jika itu dilanggar, maka saya yakin ini warisan yang buruk ya bagi anak-anak muda generasi kita ke depan. Apa yang dilukai? Demokrasi yang mana yang dilukai oleh Roky Gerung? Ya, kita ingin siapapun yang nanti dan sekarang ya memegang mandat kekuasaan itu dikritik sekuat-kuatnya karena tidak ada kepemimpinan yang sempurna. Termasuk kami merasa sebagai pendukung Pak Presiden Jokowi. Jokowi bukanlah manusia yang sempurna. Ketidaksempurnaan itulah yang harusnya diperkuat dengan masukan, ya, dengan koreksi, dengan kritik yang sangat tajam dan keras bahkan untuk penguatan tugas-tugas kenegaraan. Yang tidak datang masukan itu, kritik itu dari hanya pendukungnya. Apa yang dilakukan Roky Gerung bukan mengkritik? Itu sudah keluar dari adab dan etik ya, dalam bernegara. Bisa dibayangkan. Seorang presiden dikata-katai dengan kata-kata kemudian dan jika ini dibenarkan maka setiap pejabat nanti bisa dilakukan hal yang sama. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Ketika kemudian mengeluarkan kalimat seperti itu dan dilakukan pelaporan sebagainya itu kemudian disebut membungkam demokrasi, bagaimana? Ya, kita harus membedakan mana kritik ya, mana hujatan, mana kritik, mana caci maki. Jadi kritik itu harus disampaikan dengan cara bagaimana? Bebas saja ya. Kalau misalnya Roky Gerung menggunakan kalimat kamu presiden, kamu tidak benar, kamu tidak becus, nggak ada masalah. Ya, presiden perlu dikritik oleh siapapun yang hingga hari ini termasuk mereka yang oposisi terhadap kekuasaan. Tapi menggunakan kalimat kemudian ini sudah menabrak etis dan menabrak moral bahkan adab sebagai orang Indonesia dan masyarakat kita. Jadi sebaiknya mengkritik presiden seperti apa menurut Lakukan Anda? Kritik ya secara konstitusional, kebebasan demokrasi sebagaimana yang tidak melanggar etik dan adab itu dilakukan dan presiden sangat terbuka, termasuk kami para pendukung Jokowi. Pernahkah misalnya demo berjilid-jilid pada presiden sebagaimana itu kami anggap demokrasi, kemudian kami balas dengan demo tandingan? Nggak pernah. Pernahkah ada penggalangan kekuatan massa turun di lapangan, demo di depan istana, kemudian kami menghadapinya dengan kekuatan massa untuk melakukan demo tandingan? Itu tidak pernah. Tapi ketika etik dilanggar, adab ditabrak, ketika kalimat itu dilontarkan oleh seorang Roky Gerung dan ini adalah bagian penghinaan ya terhadap pribadi bahkan jabatan presiden, dari situlah kami bereaksi. Ketika seseorang melanggar norma atau melanggar etik begitu, apakah hukumannya hanya dengan penjara? Ya, Roky Gerung kan tidak pernah meminta maaf. Permintaan maaf dalam konferensi pers yang dilakukan Roky Gerung itu lebih kepada permintaan maaf karena ucapannya telah menimbulkan kegaduhan dan keonaran. Ini tidak substantif. Anda inginnya dia minta maaf pada Jokowi? Kalau Roky Gerung meminta maaf atas pernyataan yang tidak pantas, yang tidak etis, kemudian dia mencabut kalimat ya, yang dilontarkan kepada presiden yang dianggap melanggar etis dan tidak beradab. Saya yakin ya para pendukung Jokowi adalah orang yang sangat fairness, yang bisa juga memaafkan. Jadi Anda maunya dia minta maaf dan mencabut kata-kata itu? Kami punya prinsip, hanya seorang pecundang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf, dan hanya seorang pecundang juga yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf. Ketika Roky Gerung menyebut bahwa dia tidak menghina Jokowi, tetapi fungsinya yaitu presiden, bagaimana Anda menilai? Mbak, Roky Gerung ini kan selalu mengatasnamakan intelektualisme, selalu mengatasnamakan kebebasan berpendapat, selalu mengatasnamakan atas nama demokrasi. Dia lupa untuk membedakan kritik dan hujatan, kritik dan caci maki. Sehingga saya katakan 8 tahun para pendukung Jokowi ini memiliki kesabaran revolusioner untuk tidak merespon apapun bentuk kritik, apapun bentuk caci maki dan hujatan kepada presiden. Dan menurut kami 8 tahun ini waktu yang cukup dan tidak bisa dibiarkan lagi karena perjuangan moral ini tidak hanya untuk Presiden Jokowi. Bisa dibayangkan jika kita berandai-andai Anies Baswedan terpilih sebagai presiden, kami pendukung Jokowi tidak akan pernah mau termasuk ada siapapun yang mencaci maki Anies Baswedan dengan kalimat dan
Jika Prabowo yang terpilih, kami tidak ingin ada seorang anak bangsa, satu manusia pun di negara ini yang bisa mencaci maki Prabowo sebagai presiden yang dipilih rakyat dengan kalimat dan jika Ganjar yang terpilih demikian juga. Jadi ini perjuangan moral tidak untuk Jokowi, tapi untuk bagaimana etik dan adab tetap dijaga dalam demokrasi, bagaimana kita bisa memisahkan kritik dan caci maki dan hujatan, dan ini warisan dan legacy yang pasti sangat baik bagi generasi muda kita. Anda sempat menyebut juga Rocky ini memiliki kepentingan di balik pernyataan dia menyerang presiden. Apa itu kepentingannya menurut Anda? Rocky Gerung tidak berdiri sendiri. Ada 3 operasi besar yang sedang dikerjakan, dan ini adalah operasi yang dilakukan oleh kekuatan luar. Apa itu? 1. Operasi besar pertama, bagaimana Jokowi tidak terpilih pada Pilpres kedua kalinya. Operasi ini gagal. Operasi yang kedua adalah bagaimana Jokowi dilengserkan, dimakzulkan di tengah jalan. Dan yang ketiga, jika pemakzulan tidak berhasil, mereka sedang masuk pada operasi yang ketiga, bagaimana rakyat Indonesia tidak memiliki ingatan dan memori yang baik tentang Jokowi, dan Jokowi akan lengser di tahun 2024 dalam kacamata publik, memori publik, Jokowi is nothing dan Jokowi is nobody. Anda punya bukti bahwa mereka melakukan itu? Tentu kita memiliki sumber informasi dari berbagai sumber yang kita punya. Dan itu didorong oleh siapa? Kekuatan luar tidak ingin Indonesia ini maju. Bisa dibayangkan siapa yang ingin Indonesia dari negara berkembang kemudian mengalami lompatan di negara maju. Mereka tidak ingin Indonesia tumbuh dan kuat secara ekonomi dan stabil secara politik. Itu kenapa Anda menyebut Rocky antek asing? Yes. Ini tuduhan yang serius ya? Serius. Tapi siapa itu yang orang asing di luar itu siapa? Itu negara, itu manusia? Saya sering menyebutnya Amerika dan juga sekutunya. Ini negara yang tidak ingin Indonesia kuat secara politik dan juga kuat secara ekonomi. Apa yang dilakukan Jokowi itu mengancam kepentingan ekonomi mereka. Tapi Anda yakin dengan informasi itu? Yakin. Indonesia tidak diinginkan menjadi negara maju. Pak Beni, Anda ini kan juga memegang posisi penting di pemerintahan. Anda adalah kepala BP2MI. Ini juga menjadi sorotan ke Anda. Ada yang mengatakan bahwa Pak Beni lebih baik mengurusi masalah migran daripada mengurusi masalah Rocky Gerung. Bagaimana? Kemarin Jumhur misalnya mengatakan lebih baik mengurusi mereka yang meninggal. Yang saya urusi yang meninggal 2.200 itu adalah yang berangkat dulu di zaman Jumhur Hidayat. Kita punya buktinya. Kemudian 3.500 yang sakit itu yang berangkat dulu di zaman Jumhur Hidayat. Kemudian 103.000 yang dideportasi ke Indonesia itu yang saya tangani, saya urus, yang justru berangkat dulu di zaman Jumhur Hidayat. Jadi saya melakukan kerja-kerja fokus kepada pekerja migran, cuci piring atas masalah-masalah masa lalu yang diwariskan oleh Jumhur Hidayat. Anda lakukan ini tidak mengganggu pekerjaan Anda? Enggak, orang menganggap justru apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk cari muka pada kekuasaan. Loh, kita udah berkuasa. Saya punya jabatan yang justru dengan apa yang saya lakukan, saya mempertaruhkan jabatan ini untuk satu saat saya dicopot. Sebelumnya kan ada rencana demo untuk mendorong penangkapan Rocky Gerung, tapi tidak jadi. Kenapa? Kita mendapatkan pertimbangan dari masyarakat-masyarakat di Jakarta khususnya, karena hari ini juga ada 31 titik yang kita dengar informasinya dari teman-teman di Mabes Polri, sehingga kita tidak ingin atas himbauan dan juga pandangan-pandangan masyarakat terjadi sesuatu yang merugikan kota Jakarta, ibu kota, dan masyarakat sekitar, sehingga kita tidak membatalkan, tapi kita memundurkan setelah peringatan 7 Agustus. Jadi aksi itu akan tetap ada? Akan tetap dilakukan. Yang disuarakan dalam aksi itu adalah? Yang disuarakan adalah tangkap Rocky Gerung, proses hukum. Tidak lebih dari itu. Anda tetap ingin Rocky Gerung ditangkap? Ya, demi untuk menguji bahwa tidak ada satu manusia pun atas nama kebebasan yang memanipulasi demokrasi seolah-olah dia memiliki kebebasan yang dianggap absolutely bahwa dia bisa mencaci maki dan menghujat siapapun. Pada pasal mana? Pada undang-undang mana? Untuk pasal mana tentu kita serahkan pada pengacara kita yang kita juga sudah siapkan. Anda inginnya dia disangkakan pada hal yang mana? Kalau kita penghinaan itu kan delik aduan ya. Apa? Gini, Mbak. Apa yang dilakukan Rocky Gerung ini kan kita harus uji. Rocky Gerung dan kelompoknya menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran, bukan penghinaan. Kelompok kami ingin menguji atas apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung dan juga para kelompoknya bahwa itu bukan penghinaan, bukan ujaran kebencian. Anda ingin menguji itu menghina atau tidak begitu? Mengujinya melalui proses hukum. Tapi kalau misalnya untuk ditangkap kan harus ada dasar legal standingnya. Seperti saya katakan, kita serahkan ini pada proses hukum. Kami menyiapkan pengacara dan biarlah proses hukum yang akan menguji. Sejauh ini komunikasi dengan pengacara, apa yang bisa menjerat Rocky Gerung? Kami rahasiakan waktu itu.
Baik, karena kalau kita bicara soal penghinaan itu sudah harus presiden itu ditolak oleh Barreskrim. Nah, saya juga jadi penasaran juga apa yang kemudian ingin dijerat pada Rocky Gerung Ya, ini. sepandai-pandainya tupai melompat itu akan jatuh juga. Jadi Rocky ini sebetulnya tidak pintar, ya. Dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan sebebas-bebasnya, toh presiden dengan kesabarannya tidak akan melaporkan dia karena delik aduan. Rocky lupa bahwa ada pasal-pasal lain. Apa itu? Ketika seseorang karena perbuatan dan tindakannya menimbulkan kegaduhan, keonaran tengah-tengah masyarakat, maka itu bisa menjerat Rocky Gerung, dan Rocky Gerung terpeleset di situ. Undang-undang 46. Kita lihat apa yang dilakukan Rocky Gerung telah menimbulkan gerakan yang sangat masif di daerah-daerah, ya. Dan sekarang itu sudah disebut sebagai kegaduhan. Teman-teman Dayak Kalimantan telah bergerak juga menyampaikan sikap karena ketersinggungan atas IKN, ya. Dan ini adalah sentimen negatif publik yang muncul secara spontan, ya, dan terjadi di seluruh tanah air, dan tentu negara penegak hukum akan melihat ini sebagai masalah yang serius. Jadi Undang-Undang 46 yang ingin Anda kita serahkan kepada pengacara dan penegak hukum. Baik, artinya Anda menyatakan bahwa Rocky Gerung telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Kita serahkan pada penegak hukum. Pak Benny Ramdhani, Ketua Umum Barikade 98, terima kasih sudah berbagi pandangan ini. Sehat selalu Pak Benny. Terima kasih banyak. Thank you.